Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahril Damar Leman. Pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan teori dari Emil Durkheim, yaitu kesakralan masyarakat. Teori ini itu berisi mengenai bagaimana Emil Durkheim itu memandang agama. Berikut adalah riwayat singkat mengenai Emil Durkheim. Beliau lahir di kota Epinal, negara Prancis pada tahun 1858. Ia lahir dari keluarga Yahudi dan ayahnya sendiri merupakan seorang rabi Yahudi. Jadi yang dimaksud dengan rabi Yahudi itu adalah gelar orang yang dianggap menguasai hukum agama Yahudi dan ditunjuk sebagai pemimpin agama di komunitasnya. Biarpun Durkheim ini lahir dari keluarga Yahudi, tetapi ketika dia tumbuh menjadi seorang dewasa itu, dia tidak menjadi seorang Yahudi yang soleh, tetapi dia menjadi seorang agnostis. Apa itu agnostis? Agnostis sendiri itu adalah orang yang ketika dihadapkan dengan fenomena supranatural, dia itu membutuhkan bukti dan penjelasan ilmiah. Umumnya orang yang seperti ini itu tidak beragama, tetapi menganggap agama itu hanya sebatas sebagai fenomena sosial dan budaya semata. Pada usia 21 tahun, Durkheim menjadi mahasiswa di salah satu pusat pendidikan terbaik di Prancis dan ia menempuh studi sejarah dan filsafat. Lalu menikah pada tahun 1887 dan dikaruniai 2 orang anak. Lalu menjadi profesor pada usia 29 tahun di tahun yang sama juga pada tahun 1887 di salah satu universitas di Prancis. Dan setelah menjadi profesor dalam kurun 15 tahun, Durkheim berhasil menerbitkan 4 buku dan beliau meninggal tepatnya pada tanggal 15 November tahun 1917 pada usia 59 tahun. Lantas siapa sajakah tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Emil Durkheim? Yang pertama ada Baron. Baron ini adalah seorang filosof Perancis pada abad 18 yang mengamati dan menganalisa mengenai budaya dan institusi politik di Eropa. Dan yang kedua ada Saint-Simon, yaitu seorang pemikir sosialis yang berpendirian bahwa semua milik pribadi harus diserahkan kepada negara. Dan yang ketiga ada Auguste Comte, yaitu bapak sosiologi kita, seorang filsuf Perancis yang pertama mengenalkan sosiologi. Dan Auguste Comte ini adalah orang yang mempengaruhi Durkheim hingga Durkheim itu berkomitmen untuk selalu mengkaji secara ilmiah mengenai fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat ada Ernest Renan. Ernest Renan ini adalah seorang kritikus Bible yang sangat tertarik dengan masalah sosial kemasyarakatan baik pada zaman Yahudi kuno maupun masyarakat Kristen kontemporer. Dan yang kelima adalah Numa Denes, yaitu seorang sejarawan klasik yang mengkaji tentang kehidupan sosial dunia kuno. Berikut ini adalah karya-karya dari Emil Durkheim. Yang pertama ada buku The Division of Labor yang terbit pada tahun 1893. Buku ini itu mengkaji tentang pembagian kerja yang saat itu sedang melanda masyarakat, dan tujuan dari buku ini adalah untuk memahami fungsi pembagian kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dan yang kedua ada buku The Rule of Sociological Method yang terbit pada tahun 1895, dan buku ini itu berisi tentang studi ilmiah mengenai masyarakat. Jadi buku ini tuh penting yang memberi pengaruh besar pada terbangunnya metodologi dalam ilmu sosiologi. Dan yang ketiga ada buku Suicide yang terbit pada tahun 1897. Dan buku ini itu mengkaji mengenai faktor sosial di balik tindakan bunuh diri. Di sini Durkheim membagi bunuh diri itu ada bunuh diri egoistik dan anomik. Jadi perilaku yang dianggap oleh masyarakat umum itu sebagai bentuk dari keputusasaan. Karyanya yang keempat adalah The Elementary of Religious Life yang terbit pada tahun 1912. Dan buku ini itu mengkaji tentang permasalahan agama dalam pandangan Durkheim. Intinya itu pandangan Durkheim tentang agama dalam kehidupan manusia itu seperti apa. Dari keempat karya yang tadi disebutkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dari buku The Rule of Sociological Method lahir yang namanya fakta sosial.
Fakta sosial ini adalah pandangan bagaimana kita mempelajari atau menilai individu itu tidak hanya dari sifat internalnya saja, melainkan juga harus mengkaitkan dengan faktor eksternal yang berada di luar individu tersebut, yang sifatnya dinilai cenderung memaksa. Selanjutnya, pada buku The Division of Labor in Society, kita dikenalkan dengan teori yang namanya solidaritas. Teori solidaritas ini lahir dari pandangan Durkheim yang membantah kepemilikan pribadi yang sifatnya individu. Karena menurut Durkheim itu, sistem kepemilikan yang pertama kali muncul bukanlah bersifat pribadi, melainkan bersifat komunal dan berlandaskan kepada sesuatu yang sakral. Bahwa masyarakat lama menganggap semua kepemilikan tersebut itu tidak dikuasai oleh perorangan saja atau secara pribadi saja, melainkan secara keseluruhan oleh masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut. Dari solidaritas ini dibagi menjadi dua solidaritas. Yang pertama solidaritas mekanis dan yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas mekanis sendiri itu identik dengan yang namanya kesadaran kolektif masyarakat dan biasanya terjadi pada masyarakat tradisional atau masyarakat primitif. Dan bila kita berbicara mengenai solidaritas organik, ini biasanya identik dengan sifat yang individualistik. Dan biasanya itu terjadi pada masyarakat modern atau masyarakat kota. Dan karya yang ketiga adalah Suicide, yang membahas mengenai fenomena bunuh diri, yang tadi sudah dijelaskan singkat di awal. Dan yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut adalah karya yang keempat, yaitu mengenai agama, yang berjudul The Elementary of Religious Life. Buku The Elementary of the Religious Life ini dimaksudkan untuk menemukan beberapa hal fundamental atau dasar-dasar yang terdapat dalam setiap agama. Durkheim memulai bukunya dengan cara memunculkan seluruh latar belakang yang berbentuk kebiasaan dan adat istiadat dalam suatu masyarakat. Berbeda pendapat dengan Taylor, Fraser, dan Freud yang berpendapat bahwa agama adalah kepercayaan kepada kekuatan supernatural seperti Tuhan atau dewa-dewi. Pendapat Durkheim ini tidak demikian, melainkan dia berpendapat bahwa masyarakat primitif dalam mendefinisikan agama itu tidak berpikir tentang dua dunia yang berbeda, antara natural dan supernatural, melainkan beranggapan bahwa seluruh kejadian alam ini sama saja, tidak ada peristiwa yang ajaib dan tidak ajaib. Nah, selain itu, Durkheim menilai bahwa konsep tentang kepercayaan terhadap dewa-dewi itu sendiri juga bermasalah. Karena tidak setiap agama mempercayai adanya Tuhan walaupun mereka meyakini adanya satu kekuatan supernatural. Contohnya agama Buddha. Nah, langkah Durkheim itu adalah mencari definisi baru tentang masalah kepercayaan terhadap Tuhan dengan menghilangkan pendapat-pendapat lama. Terus itu menemukan karakteristik paling dasar dari setiap kepercayaan agama yang bukan terletak pada elemen-elemen supernatural, tetapi pada konsep tentang yang sakral dan yang profan, bukan natural dan supernatural. Menurutnya, dalam masyarakat agama manapun, dunia dibagi menjadi dunia bagian yang pisah, yaitu yang pertama dunia sakral dan yang kedua dunia profan. Dunia sakral ini memiliki pengertian sebagai sesuatu yang superior, berkuasa dalam kondisi normal, dia tidak tersentuh dan selalu dihormati. Dan yang dunia profan ini bagian keseharian dari hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Nah, alasannya apa? Karena menurut Durkheim ini konsentrasi utama pada agama menurut Durkheim terletak pada yang sakral. Dan yang sakral sendiri itu terbagi menjadi terpisah dan yang terlarang. Yang sakral juga memiliki pengaruh luas, yaitu menentukan kesejahteraan dalam kepentingan seluruh anggota masyarakat. Sedangkan yang profan ini menurut Durkheim tidak memiliki pengaruh yang begitu besar, hanya merefleksikan keseharian tiap individu, baik itu menyangkut aktivitas pribadi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan setiap individu dan keluarga. Tetapi Durkheim ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Maksudnya itu yang sakral itu baik atau yang profan itu buruk, tidak demikian. Melainkan menurut Durkheim itu kebaikan dan keburukan sama-sama terdapat dalam yang sakral ataupun yang profan. Di dalam yang sakral bisa terdapat yang baik dan juga yang buruk, tapi tidak bisa berubah menjadi yang profan. Baliknya, di profan pun demikian, bisa terdapat yang baik dan yang buruk, tetapi tidak bisa berubah menjadi yang sakral.
Yang sakral ini muncul terutama berkaitan dengan apa yang menjadi konsentrasi sebuah masyarakat. Sedangkan yang profan ini muncul apa yang menjadi perhatian pribadi dari seorang individu. Dari sini, Durkheim memiliki pandangan yang berbeda dengan para pendahulu seperti Fraser, yang mengartikan magis dan agama. Bagi Durkheim, agama tidak datang untuk menggantikan magis yang gagal menjelaskan kerja alam. Sebab agama dan magis memiliki konsentrasi yang berbeda. Magis sendiri berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat pribadi dan hampir tidak ada hubungannya dengan yang sakral. Contohnya itu apabila kita menemui seorang dukun yang punya kemampuan magis dan itu bisa mengobati penyakit kita, atau bahkan dukun itu bisa membacakan mantra untuk mencelakakan seseorang atau yang biasa kita sebut santet ya. Dan tindakan-tindakan ini kan sifatnya itu personal karena tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata. Nah, bagi Durkheim itu kasus seperti ini bukanlah inti masalah yang mendasar dari agama. Sebab peran penting yang dimainkan keyakinan dan ritual keagamaan dalam masyarakat jauh lebih penting dari itu semua. Artinya, fungsi-fungsi yang sakral adalah faktor utama yang berperan dalam masyarakat secara keseluruhan. Kembali lagi kepada pendapat Durkheim bahwa memang konsentrasi utama agama itu terletak pada yang sakral, menurutnya. Nah, oleh sebab itu, magis dan agama bisa saja hidup berdampingan. Sebab magis berurusan dengan hal-hal yang sifatnya personal dan agama menyangkut hal-hal yang bersifat sosial. Durkheim sendiri mengibaratkan seperti ini. Dukun bisa saja punya klien, tetapi belum tentu dia itu bisa memiliki jemaat gereja yang banyak. Karena belum pernah ada jemaat gereja magis, gitu sih katanya si Durkheim itu. Nah, selain itu juga Durkheim juga menyanggah mengenai pendapat yang mengklaim bahwa agama adalah insting alami manusia semata yang didasarkan pada asumsi bahwa dalam setiap kebudayaan masyarakat telah merancang sistem kepercayaan mereka sendiri sebagai sesuatu yang logis dalam merespon fenomena alam yang mereka temukan. Seperti halnya teori naturalisme dan dari Friedrich Max Muller dan animisme dari E.B. Taylor. Kalau Muller itu kan menyampaikan bahwa masyarakat menjadi yakin akan dewa-dewa karena mencoba menjelaskan beberapa fenomena alam yang dahsyat seperti matahari, langit, dan badai, dan juga siang dan malam. Sementara Taylor itu kan menjelaskan bahwa ide kepercayaan itu muncul berawal dari ide-ide tentang roh. Dengan Durkheim menilai kedua pendapat ini adalah ide yang dihasilkan dari suatu usaha yang mustahil karena mereka mencoba menelusuri kembali masa lalu untuk membayangkan ide-ide dan perasaan-perasaan yang pernah dialami oleh manusia purba. Menurut Durkheim, jika ingin menyelidiki agama secara ilmiah, tidak bisa begitu saja mengandalkan bagaimana bentuk pemikiran manusia dalam sejarah di masa lalu, melainkan harusnya mencari sesuatu yang menyebabkan dan memaksa manusia. Kenapa manusia harus percaya dan memiliki agama dengan melihat contoh nyata yang diberikan agama saat ini. Menurut Durkheim, jika ingin mengetahui bentuk paling dasar dari agama, caranya adalah dengan mengamati dan mempelajari agama yang dimiliki oleh masyarakat dengan sistem sosial yang paling sederhana. Pada kasus totemisme ini, Durkheim melakukan riset terhadap masyarakat aborigin primitif yang tinggal di pedalaman benua Australia. Riset yang pertama Durkheim lakukan adalah dengan mengamati masyarakat primitif yang memburu dan memakan binatang yang bukan totem. Berbeda dengan binatang yang dijadikan totem, itu memang tidak boleh diburu dan dimakan, karena dianggap terlarang bagi seluruh anggota klan. Anehnya, ada pengecualian, yaitu ketika upacara-upacara agama, binatang totem itu malah dijadikan sebagai kurban. Totem ini dianggap bukan hanya sebagai simbol atau lambang masing-masing klan yang memujanya, atau tidak hanya dianggap sebatas bagian dari yang sakral. Namun mereka beranggapan totem-totem itu juga merupakan perwujudan dan contoh yang sempurna dari yang sakral. Totem adalah hal yang paling sakral dan mengkomunikasikan kesakralnya itu kepada makhluk yang ada di sekelilingnya. Nah, totem ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat primitif di pedalaman aborigin tersebut. Nah, kaitannya totem dan masyarakat ini adalah totem dijadikan sebagai simbol klan dan Tuhan sekaligus, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Penyembahan terhadap Tuhan atau dewa-dewa sebenarnya adalah bagaimana masyarakat primitif itu mengekspresikan dan memperkuat kepercayaan mereka kepada klan.
Tujuan utama totemisme itu sendiri adalah untuk menyatakan kesaling terkaitan berbagai hal, yaitu diantaranya adalah hubungan-hubungan yang sangat rumit yang mengikat seseorang dengan orang lain di dalam klan itu sendiri, kaitan klan itu sendiri dengan alam fisik, dan akhirnya kaitan-kaitan antara berbagai fenomena alam itu sendiri. Karena totemisme itu memiliki hubungan dengan masyarakat, tentu masyarakat itu melakukan ritual terhadap totem tersebut. Nah, ketika melakukan ritual terhadap totem tersebut, yang timbul pada perasaan masyarakat tersebut adalah bagian dari yang sakral, sedangkan perasaan lain adalah bagian dari yang profan. Nah, tujuan perasaan ini tidak lain adalah untuk memberikan kesadaran tentang arti penting klan, memberikan suatu perasaan bahwa mereka adalah bagian dari klan, dan memastikan bahwa yang sakral selalu terhindar dari segala sesuatu yang profan. Hasil pengamatan Durkheim terhadap masyarakat primitif, maka Durkheim dapat memberikan kesimpulan bahwasanya keyakinan dan ritual-ritual agama yang dilakukan oleh masyarakat primitif tersebut adalah bentuk ekspresi simbolis dari kenyataan sosial. Menurut Durkheim, pemujaan terhadap totem itu sesungguhnya adalah pernyataan kesetiaan kepada klan, dan memakan totem itu adalah penegasan dan bantuan kepada kelompok. Di sini Durkheim menganggap bahwa itu adalah sebuah cara simbolis setiap anggota kelompok untuk menyatakan bahwa kepentingan klan lebih utama daripada kepentingan individu. Durkheim menganggap atau menilai bahwa kuncinya itu terletak pada konsep tentang masyarakat. Karena itu, menurut Durkheim, fungsi ritual keagamaan itu jauh lebih penting daripada keyakinan. Karena itu akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk memperbaharui komitmen mereka kepada komunitas, dan senantiasa selalu mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun diri mereka itu akan selalu bergantung kepada masyarakat, sebagaimana masyarakat juga bergantung kepada keberadaan mereka. Akhirnya Durkheim memberikan kesimpulan bahwasanya kepercayaan dan ritual keagamaan itu selalu mengekspresikan akan kebutuhan suatu masyarakat. Maksudnya adalah menuntut setiap anggotanya untuk lebih memikirkan kelompok ketimbang dirinya sendiri, dan merasakan arti penting dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, dan mau mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.